Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya memberikan materi mengenai alignment vertikal, langsung ke soalnya. Di e-book yang saya berikan sudah ada. Saya hanya memberikan bagaimana cara mengerjakan salah satu contoh soal yang ada di e-book itu, ya. Jadi langsung saja. Misalnya nanti Anda mendapati begini, ini alignment vertikal. Jadi ini saya tunjukkan. Yang begini ini berarti cembung, ya. Yang begini berarti cekung. Nanti ini P-nya, gradiennya. Yang ini positif, yang pertama entah nilainya berapa, ya. Jadi kalau dilihatnya ke sana, ini positif berapa persen, 1%, 2%, 3%, begitu ya. Ini positif. Kemudian ini nanti gradien negatif, kemudian ini nanti gradien positif, ya. Jadi kalau membaca alignment vertikal yang semacam ini, nanti silahkan dilihat gradiennya berapa persen. PI atau PI itu point of interest, ini adalah titik perpotongan antara gradien, ya. Ini PI1, PI2, kalau ada PI3 dan seterusnya. Nah, langsung saja soalnya di dalam e-book yang Anda sudah dapatkan itu ada soal seperti ini. Example computations using the kita menggunakan yang di dalam contoh ini ada English system of units. Jadi yang saya berikan ini yang dalam Inggris, ya, dalam Inggris. Nanti yang di bagian bawahnya itu ada lagi yang dalam metrik, ya, dikonversi dalam metrik. Tapi saya berikan dalam English system karena gambarnya itu yang dipakai adalah yang English system, biar tidak bingung karena yang di metrik itu tidak ada gambarnya, ya. Soalnya begini. Jadi ada gradien G1 3% dan G2 minus 2,4. Jadi ini cembung. Ya betul ya, cembung ya. Jadi positif 3%, nanti negatif 2,4%. Kemudian at vertex. Jadi vertex itu titik potongnya, PI-nya. Whose station and elevation are, ini stationnya 46,70 dan elevationnya 853,48 feet, ya. Kita menggunakan English, jadi satuannya feet. Nanti di bagian bawahnya ada yang metrik menggunakan meter. Ya, respectively an equal tangent parabolic curve 600 feet long, 600 feet long has been selected to join the two tangents. Jadi menghubungkan dua tangan. Compute and tabulate the curve for stakeout and full station. Jadi Anda diminta untuk menghitung dan menabelkan kurva itu dan full stationnya. Jadi stationingnya. Figure 25.4 shows the curve. Jadi ini sudah diberikan. Nanti kalau tidak diberikan, maka Anda harus menggambarkan, ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya seperti ini, ya. Jadi solution dengan menggunakan persamaan 254, silakan nanti dilihat, ya. Silakan dilihat equation-nya itu bagaimana. Jadi ini adalah gradien yang pertama plus 3%, ini gradien yang kedua minus 2,4. Tadi sudah saya sampaikan kalau turunan itu minus, kalau tanjakan itu plus, ya. Ini PI-nya 46, stationnya 46 plus 70, ini 46 plus 70 diketahui di soal, dan tingginya elevasinya 853,48 ini, ya. Jadi kita menghitung rata-rata R-nya, gradiennya, ya. Jadi ini minus 2,4, kemudian minus 3. Jadi minus 2,4, ini kita lihat dari sisi kanan, minus 2,4, kemudian dikurangi dengan 3. Jadi minus 24 minus 3 sama dengan berapa tadi? 5,4 dibagi dengan 6. 6 ini dari mana? 6 itu dari sini. Ya, jadi equal tangent parabolic curve 600 feet. Jadi ini 600 feet. Kita bagi dengan ini, ya, 43 sampai 49 ini 600, ini dibagi dengan 6 section, ya, 1 2 3 4 5 6, ya. Jadi
dibagi dengan ini 49 dikurangi 43 berarti 6 toh, 6 dibagi dengan 6 sehingga stationnya setiap stasiun itu ini rata-ratanya minus 0,9% ya, jadi gradiennya. Nah, stationnya yang diketahui hanya PA-nya saja. PA-nya tadi kan 46,70 ya, 46 plus 70 ini terletak di sini, di sini nih. Jadi kita akan mencari ini belum diketahui kesananya berapa, kesininya berapa. Yang diketahui itu hanya ini ya toh? Hanya ini. Kemudian caranya setengah dari 6 ini, jadi setengah dari 6 itu 3 yaitu L minus 2, L-nya 6 minus per 2 per 2 berarti berapa? 3 ya, 46 dikurangi 3, ini minus ya, dikurangi dengan 3 itu 43. Jadi yang ke sini 43,70, yang ke sana plus 3. Yang ini dapatnya ini sebenarnya plus 3. Kalau dari sini memang plus 6, tapi kalau dari sini ini plus 3 ya. 46 plus 3 sehingga 49,70. Jadi yang semula 46,70 karena ini 6 meter 6 station ya, dikurangi dengan 3 ke sini, yang dari sini. Jadi dibagi 2 rata. Ke sini 3 berarti 43 plus 70, yang ke sana 49 plus 70 ini 49 70 43 70 ya. Kemudian elevasinya elevasinya ini kan perbedaannya itu 3 meter ya, perbedaan ketinggian elevasinya. Jadi berapa? 853 ini dikurangi dengan 3 meter. Jadi dikurangi dengan gradien kali 3 gradien kali panjang. Gradien panjangnya kan 3, gradiennya kan 3 juga, yang ini. Jadi 844,48 ini. Ini kan belum diketahui. Nanti Anda menggambarkan ini ya, pertama di sketch dulu, nanti gambar jadinya ada gambar seperti ini. Jadi yang diketahui adalah ini ya kan, 46 plus 70, kemudian ketinggiannya 85,48. Kemudian gradiennya diketahui, ini gradiennya diketahui, sehingga Anda bisa mencari berapa ketinggiannya. Ya, ketinggian di sini kan dikurangi, gradiennya 3% toh, yang di sini 3%, berarti 3 kalikan dengan panjangnya. Panjangnya tadi berapa? 3 toh? 3 entah itu 300 atau 3 feet atau 3000 feet yang dikalikan dengan panjangnya. Jadi kalau ini 3, maka gradiennya 3 dikalikan dengan 3 berarti 9 minus 9 sehingga 853 ini dikurangi 9 ketemu 854,48 ya. Yang pertama. Jadi disebutkan di sini yang sebelumnya itu BVC, yang sesudahnya EVC. Ya. Ini nah, yang ini juga bisa dicari 853 kalikan ditambah ya. Kalau yang ini ditambah karena dikurangi ya, minus 3 kalikan dengan 3 ya, 49 846 kalikan 3 kali 2,4 ya. Jadi ketemunya berapa nanti di sini ketinggiannya? Ya ketemunya ini 846,28. Oh, ya 846,28. Jadi 853 yang di sini ini dikurangi dengan 2,4 kalikan dengan 3, jaraknya 3, 86,28 ya. Jadi itu kita sudah mendapatkan ini diketahui, kemudian kita mendapatkan ini, ya. Terus kemudian ketinggian masing-masing nanti kita hitung, ya. Ketinggian masing-masing ini kita hitung, ya. Nah, kemudian the remaining calculation utilize equation 25.5. Jadi Anda menggunakan equation ini 25.4, 25.5 and listed in the table 25.1. Jadi Anda bisa menggunakan tabel-tabel itu. Check on curve elevation
is obtained by computing the first and the second differences between the elevation of full station and shown in the right hand column of the table unless disturbed by rounding errors. All second differences rate of change should be equal for curve in the English system of unit. Ya, jadi kita menggunakan satuan Inggris yang satuannya kaki ya. Nanti di e-booknya Anda bisa menggunakan meter ya. Silakan nanti dicoba. Kemudian nah, berikutnya ini kita menghitung tabel ini ya, menggunakan rumus yang itu tadi. Kita menggunakan rumus 25.5 dan yang ini 25.4 ya. Nanti silakan dilihat di dalam e-booknya. Nah, menggunakan rumus itu kita berangkatnya dari sini. Kalau dari yang terakhir itu BVC ya bisa juga berangkat dari sini juga bisa ya. Tapi saya lebih senang dari bawah ini ya, 43,70 yang ini 43,70 ya. 43 plus 70 station 4370 di sini. 43 plus 70 ini BVC, lalu yang terakhir ini N ya, EVC yang terakhir 49 plus 70 ya, 49 plus 70 di sini ya. Anda tuliskan saja ya dari Bapak, nanti silakan mau dari atas dulu silakan, ini dari bawah ya, di referensi ini ditunjukkan 43 plus 70 stationnya akan 00 yang ini 00 ya, 4370 ketinggiannya maaf, oh ya stationnya jaraknya, maksudnya jaraknya kan ini kan belum punya jarak ya toh, jaraknya 0, nanti kemudian ditambahkan sejarak tertentu ya. Ini dari 44 ke 45 jarak 1, 45 46 46 47 47 48 48 49, kemudian yang ini yang terakhir 49 70. Ini yang awal ini 30 ya. Ya ini silakan digambarkan atau ditabelkan seperti ini. Yang BVC-nya kita ambil 70 biar ini sama gitu ya. Ini dari 70 ke 00 ini kan 30 ya toh? Plus X-nya, X stationnya kan 0,30, kemudian ditambah 1 ya, tambah 1 tambah 1 1,3 23 33 43 53 dan seterusnya ya. Kemudian ini equation-nya menggunakan equation yang tadi 25.1 tadi ya. Ada rumusnya ini G itu gradien ya, G itu gradien. Jadi gradiennya berapa tadi, 0,3 sampai dengan di sini ya, sampai dengan di sini itu gradiennya gradiennya 0,3, kemudian nanti turun itu 0,4. Kita lihat G1 kali X. Jadi G-nya kan 3 ya tadi. G-nya ini loh. Ini. Atau ini. Ya. Jadi 0,3 kali 3 0,9, 1,3 kali 3 2,3 kali 3, kemudian 3,3 kali 3, kemudian ini masih kali 3 ya, kali 3 ini kali kali 3 semua. G1 ya, ini G1 G1 itu kali 3 G1 kali 3, kemudian ada rumus ini Rx2, Rx kuadrat dibagi 2. R-nya berapa? R-nya ini. R-nya itu sudah rata-rata, jadi 0,9 ini ya. 0,9%. Jadi misalnya contoh yang pertama, X-nya ini ya, X-nya 0 kali X dikuadratkan ya 0 kali R. R-nya berapa? 0,9 ya. 0,9 kali 0 kuadrat ya tetap 0. Ini dikuadratkan berarti 0,9. 0,9 kali 3 sekian ya. Minus ya. Ini tadi kan minus, yang ini minus. Nah, ini Anda masukkan semua ya dengan rumus ini, Rx kuadrat plus 2 per 2. Kemudian curve elevation-nya itu 846, yang pertama ini ya 844
nih 844,48, kemudian 845,34 ini, dan seterusnya ya, menggambarkan ini nanti silakan digambarkan, diplotkan. Anda menggunakan penggaris kira-kira ini sekian itu nanti kan akan ketemu kurva ini ya. Dari hasil tabel ini ada hitung dulu 846,28 itu kan 844,48 ya, 844, ini nih yang terakhir yang di sini 84,48 itu kan tadi dihitung di saat pertama ya toh. Terus kemudian ini 844,48 kemudian ditambahkan ya, ditambahkan berapa? Ditambahkan dengan 0,04 ini ditambahkan dengan ini ya, Rx kuadrat, kemudian dan seterusnya 0,76 sebentar ya. Jadi Anda mencari elevasi dari kurva ini, curve elevation ya, ini ya, misalnya yang pertama kan titik awal ini 43 plus 70 ya, BVC-nya ini ya, 43 plus 70. Kemudian kita mencari yang titik 44, 00, kemudian titik 45 plus 00, 46, 47 dan seterusnya ya kan. Ini rumusnya menggunakan ini elevasi ditambah atau minus dengan ya, tergantung dari gradiennya ya, G dikalikan dengan L-nya. Ini kan setiap L, ini L-nya yang ini X-nya, jadi X-nya bertambah berapa? Ini bertambah 0,3, maka ini 844 ditambah dengan 0,9 ya, ini GX ini loh, GX kan ini, jadi gradiennya 0,3 kali dengan yang ini 0,3 kebetulan, jadi 844 ditambah 09 ya, kemudian 845 ditambah dengan berapa? Ini ya 3,9. Kalau mencarinya dari titik awal, maka 844 ditambahkan dengan jaraknya dikalikan dengan gradiennya ya. Jadi kalau ditambahkan dari sini, maka jaraknya ini kan jarak dari sini ya kan, jarak dari sini 1,3 ini loh. Kalau jarak dari sini, maka jaraknya ya hanya ini berapa ya, dari 44 ke 4, jaraknya 1 kali 3 berarti 3. Kalau dari sini maka 3,9 ini ditambahkan dari sini nih loh ya. Jadi 844 ditambah 0,9 sekian, 844 ditambah 39 sekian ya toh. Kemudian 844 ditambah 6 ya toh, sekian. 844 ditambah 9 sekian, 844 ditambah 12 sekian, 844 tambah sekian ya, dan seterusnya ya toh. Kemudian ini apa? Ini adalah phase difference, itu perbedaan ini ya, 844 dengan 847, sekian itu perbedaannya minus sekian ya. Jadi ini dikurangi dengan ini ya. Kemudian ini dikurangi dengan ini. Oh mana ya? Ya betul ya. Ini dikurangi dengan ini. Kemudian ini dikurangi ini dan seterusnya sampai di sini. Ini phase. Kalau second difference itu dari sini sendiri. Jadi ini dengan ini kan 0,9, ini dengan ini 0,9. Second difference itu isi atau nilainya sama ya. Jadi ini dan seterusnya itu nilainya sama. Yang ini. Ya. Ya itu saja. Sudah Anda mendapatkan elevasi ini, kemudian Anda gambarkan. Ini kan ini tadinya belum ada ya. Gambar ini itu belum ada kurvanya. Yang ada adalah ini 46,46 plus 70 dan ketinggiannya 853,48 dan ini kemudian dan jaraknya jaraknya itu kan 6 ya, jaraknya memang belum, jaraknya itu ini 600 feet itu ya. Ini kita bagi dua, yang sana 3, yang ke sana 3 ya.
Jadi mencarinya begitu. Kemudian ini it is sometimes desirable to calculate the elevation of curves center point ya. Jadi 84,48 itu, ini 84,448, center point-nya itu ada di mana? 84,48 plus 3 itu jaraknya. Ini 3 dan 3 ini sama ya, yang jarak yang mana ya? Jarak kalikan gradien ya. Jarak kalikan gradien, kemudian dikurangi ini R-nya yang tadi tuh. R yang ini tadi loh. Yang ini tadi. Ini R-nya minus 0,9 dibagi 2. Oh, ini gradiennya yang ini. Gradien dikalikan dengan jarak. Ini R dibagi 2, jadi rata-rata dari R. Kemudian dikalikan dengan jaraknya dikuadratkan. Kemudian ditambahkan dengan 849 itu yang terakhir ya. Oh, 849 itu yang ini ya. 849,48. Jadi 849,43. Maaf. 849,43. 849,43 itu oh iya, ini salah ini. Ini sama dengan ini. Jadi ketemunya, jadi rumusnya ini 84 itu di awal, kemudian ini gradien dikalikan dengan jarak, kemudian minus R dibagi 2, R-nya di rata-rata, R dibagi 2 kalikan dengan jarak dikuadratkan. Ini sama dengan ya, sama dengan yang ini juga ya. Jadi yang Y centernya 849,43. Jadi yang di sini ini kan di sini. Ini 8948 itu di sini, yang Y centernya 849,43 di sini nih. Ya, yang di sini nih. Nah, itu. Kemudian midpoint. This can be checked by employing the property of parabolic curve, which is the curve center fall halfway between the vertex and midpoint of the long chord line BVC to AVC. The elevation of midpoint of the long chord is simply the average elevation BVC and AVC. For example, 25.1 it is ya. Midpoint ini 846,28 itu yang terakhir, 846,48 itu yang pertama ya. Jadi kan kalau ini 846,48 yang pertama, 846,28 yang terakhir, ini di rata-rata ya. Rata-ratanya berapa? Ya dibagi 2 saja. 846,48 846,28 dibagi 2, ketemunya ini 845,38. By the property just state, the elevation of the curve center of, for example, 25.1 is the average of the vertex elevation and that of the midpoint of the long chord, or nah ini 845,38 ini rata-ratanya, kemudian ditambah dengan 853,48, kemudian ketemunya sama dengan yang ini 853,48. Bentar. Kalau yang ini 845,38 kan 845,38 itu yang rata-ratanya, kemudian yang 853 itu ini 853,48 itu di sini nih. 853,48 ya. 853,48 itu yang diketahui tadi itu, yang di titik di tengah-tengah itu. Kemudian 845,38 itu rata-ratanya, kemudian dibagi 2 senternya ya. Nanti ketemunya sama dengan yang ini. Ya, itu saja. Nanti silahkan dipelajari untuk menyiapkan mengerjakan soal di alinemen vertikal ya. Terima kasih.